sebenarnya bukan SQL tapi SQL gitu ya, SQL dan NoSQL. Tapi memang kalau apa ya biasanya SQL, jadi kalau dibacanya bukan SQL sebenarnya SQL, bahasa SQL. Nah nanti akan dijelaskan bahasa SQL itu apa gitu ya, konsep dasarnya. Untuk pertemuan hari ini akan dijelaskan bagaimana konsep database itu gitu. Karena kan SQL itu, bahasa SQL itu adalah konsep daripada database gitu ya. Nah, di pertemuan pertama sampai UTS nanti akan dijelaskan SQL itu apa, gitu ya, konsepnya seperti apa, kemudian perancangan basis data itu seperti apa, normalisasi itu seperti apa. Untuk SQL ini gitu ya, dari pertemuan 1 sampai terakhir nanti diharapkan adik-adik menggunakan Linux gitu ya softwarenya. Jadi bukan Windows kan di banyak ya Windows gitu. Sistem informasi ya, tinggal memakai saja, tapi tidak seperti itu kalau di pekerjaan. Adik-adik dari informatika bisa. Itu kalau di pekerjaan gitu ya, saya dari pengalaman gitu ya, pengalaman dari praktisi gitu ya. Dulu ya informatika bisa apa? Bisa program. Tidak bisa. Tidak bisa program. Kadang dulu juga di tempat kerja saya gitu ya, saya pernah wawancara juga gitu ya. Oh dari informatika, ya. Bisa install komputer, nggak bisa. Saya harapkan jangan sampai seperti itu gitu. Karena ya memang kalau kita melamarnya sebagai apa ya, sebagai programmer ya kita harus bisa program. Kalau misalkan biasanya kalau di tempat pekerjaan itu ya bukan hanya sebagai programmer, kadang ada laptop teman yang rusak gitu ya, pengen diinstalkan ya kita bantu install gitu. Kalau di pekerjaan seperti itu. Nah, saya harapkan juga seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Ketika adik-adik melamar nanti jadi database engineer gitu ya. Nah, adik-adik nanti diharapkan bukan hanya sebagai apa ya, tahu dari bisnis prosesnya gitu. Tapi nanti siapa tahu gitu adik-adik, sebenarnya saya pun bukan dari S1-nya saya di teknik elektro gitu ya. Teknik elektro di sistem komputer gitu. Memang banyak berkecimpung di pemrograman. Karena nanti ketika pekerjaan gitu ya, wawancara, saya tidak gitu ya. Itu saya harapkan ya ada adik-adik gitu ya menginstal ini. Kenapa gitu ya, saya itu mendorong adik-adik untuk install Linux gitu ya. Kemudian install database server MySQL, nanti kita coba MySQL. Kenapa gitu ya? Karena nanti supaya adik-adik tidak kaget gitu ya. Karena kalau database server itu tidak ada yang namanya di Windows gitu ya. Tidak ada namanya di Windows. Pasti servernya ya di Linux gitu ya. Walaupun memang dari kampus itu ya kalau SI-nya tinggal pakai saja kan, tidak seperti itu sebenarnya kalau di pekerjaan. Ya pun dulu melamar bisa, saya dari Alexa bisa database ya bisa gitu ya. Karena saya nggak tahu nih nanti adik-adik apakah nanti menjadi database engineer apa jadi programmer, kan kita nggak tahu ya. Yang namanya rezeki itu kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba masuk gitu ya. Ya kita harus, walaupun misalkan mungkin ada teman gitu ya di pekerjaan gitu ya, ada teman gitu ya. Oh masuk, kamu bisa apa? Nggak bisa apa-apa, ya udah masuk aja gitu ya. Tapi ketika di pekerjaan dihadapkan bisa nggak database, ya kita harus belajar lagi gitu. Maka itu diharapkan adik-adik belajar gitu ya. Nanti kenapa dikenalkan Linux database servernya gitu, supaya adik-adik ya tidak kaget gitu. Tidak kaget. Ada persaingan di luar itu sekarang kan kuliah gitu ya, gitu ya. Persaingan di luar sangat-sangat kompetitif gitu. Itu mungkin sebagai kata pembuka gitu ya. Sebelum belajar
Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah. Nah, untuk sesi ini sebenarnya saya sudah sampaikan di LMS ya materinya. Silakan diambil dulu, di-download dulu gitu. Nah, udah tahu nama saya belum? Udah ya, udah ya, udah ya. Nah, sebelum masuk ke ke perkuliahan gitu ya. Sebenarnya tadi di kata pembuka sudah saya sampaikan gitu ya. Bahwasanya di kelas ini kita akan belajar mengenai basis data, SQL dan NoSQL. Nah, kemudian kita santai saja gitu ya. Santai tapi serius, kita diskusi apa yang adik-adik bisa yang bisa disampaikan, gitu ya, sampaikan saya gitu ya. Kemudian kalau misalkan belum ngerti, ya silakan bertanya gitu ya. Saya terbuka gitu. Karena memang kalau biasanya kan kalau di kelas ini biasanya serius gitu ya. Santai aja gitu ya, santai. Karena saya dulu kalau di pekerjaan itu kalau ada pelatihan-pelatihan gitu ya, tidak harus terlalu ini gitu ya, tegang gitu. Biasanya kalau kita tegang ya nggak masuk gitu ya. Kita ketawa-ketawa aja, santai aja, tapi serius gitu ya. Kalau tegangnya nggak masuk ya, kan masuk pelajaran yang saya sampaikan. Nah, kemudian tapi sebelumnya gitu ini ada ada rules juga gitu ya. Ini saya pun mengikuti daripada arahan yang dosen-dosen sebelumnya gitu ya. Untuk SQL ini memang untuk tugas 50%. Tugas. Nah, 50% karena praktikum ya. Praktikum. Praktikum. Kecuali kalau bukan praktikum ya silakan. Kemudian UTS-nya gitu ya. UTS-nya 20%, UAS-nya 20% dan kehadiran 10%. Nah, diharapkan nanti ketika tugas gitu ya, silakan adik-adik mengirimkan secara tepat waktu gitu ya. Tepat waktu. Walaupun memang biasanya saya kalau tugas ya tidak tepat waktu pun ya tidak apa gitu. Tapi kalau dibiarkan nanti akan numpuk gitu ya dengan materi kuliah yang lain. Nah, jangan sampai ketika di akhir semester gitu ya. Ini juga kejadian semester yang lalu ya. Pak, kenapa nilai saya T? Dan saya tanya, mengumpulkan tugas tidak? Tidak Pak, ya iya pasti T gitu. Akhirnya ya saya juga memberikan tugas tambahan. Nah, maksud saya jangan seperti itu gitu ya. Adik-adik mengikuti apa yang disampaikan arahan dari dosen. Kalau tugas ya kerjakan tugasnya dengan baik, dikirimkan. Kalau tidak bisa gitu ya, kalau tidak bisa diusahakan sendiri gitu ya. Adik-adik berusaha sendiri. Nanti kalau baca-baca, browsing-browsing di internet, nanti kalau sudah mentok baru tanya ke saya, ya. Jangan ini baru install software aja gitu, tiba-tiba tanyakan Pak ini gimana gitu. Maksud saya, adik-adik berusaha dulu gitu ya, berusaha dulu, browsing-browsing, kalau misalkan ini cara normalisasi gimana sih gitu. Karena kalau di kelas ya hanya ya sebentar saja gitu ya. Banyaknya adik-adik harus praktek gitu ya. Praktek, baca-baca buku, kemudian browsing-browsing di internet. Nah, ketika mentok baru diskusi dengan saya ya. Ya. Baru diskusi dengan saya. Kenapa gitu ya? Karena nanti di
biasanya kan kalau seperti apa ya, semester kemarin gitu, tiba-tiba ada yang nanya ke saya gitu ya, Pak ini gimana, Pak ini gimana, udah di browsing apa, sudah dicoba dulu belum Pak, ya gimana gitu. Kenapa? Karena di dunia pekerjaan gitu ya, nanti dihadapkan dengan suatu masalah gitu ya, ya kita sendiri dulu gitu ya, tidak bisa misalkan kita ke atasan gitu, karena kalau ke atasan pun Pak ini nggak bisa gitu. Nggak bisa gimana nggak bisanya gitu. Solusinya apa kamu gitu, biasanya seperti itu. Sebelum kita ke atasan pun biasanya ditanya dulu solusi apa, solusi kamu gimana gitu ya. A B C D, oh ya udah solusinya D gitu. Biasanya ke atasan pun begitu gitu. Kalau di pekerjaan tidak bisa gitu ya, tidak bisa tiba-tiba nanya. Kita berusaha dulu, maksud saya supaya adik-adik terbiasa nanti di pekerjaan itu seperti apa, kita berusaha dulu. Kalau misalkan setelah berusaha tetap tidak menemukan solusi, nah baru ya bisa dipahami adik-adik. Ya. Nah tujuannya apa sih gitu ya? Ada mempelajari basis data. Yang pertama mengetahui dan mendefinisikan dasar basis data. Tadi udah saya sampaikan. Oh ininya nggak ada ya? Bentar, saya ambil dulu ini. Kalau ini dari SMA semua ya, ada ya? Oh, ada SMK juga. Oh, ada SMK juga. SMK-nya jurusan apa? Akuntansi. Oh. Ada apa? Farmasi. Oh. Tapi nanti kalau bisa pemrograman berguna sekali untuk farmasi. Serius. Karena nanti di ngitung-ngitung obat gitu ya, itu berguna sekali gitu. Halo, yang online masih stay tune ini? Iya, Pak. Oh ya, silakan. Yang online gimana? Masih stay tune? Masih, Pak. Masih. Iya, Pak, masih, Pak. Masih ya? Iya, Pak. Masih. Ya. Ya. Suara saya kedengaran ini yang online? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Ya. Kedengaran, Sambil Pak. di Pak. ya.
Alah, bisa. Halo. Ya lah, kita lanjut ya. Nah ini materinya jadi materi apa slide-nya memang semua harus seperti ini ya. Jadi dari ada standar gitu ya dari studi itu gitu ya. Jadi dari tujuannya apa gitu ya, kemudian outline-nya apa. Nah tujuannya gitu ya. Tujuan kita mempelajari apa database ini gitu ya. Yang pertama mengetahui definisi dari basis data itu seperti apa. Kemudian nanti ada tipe-tipe basis data. Kemudian bagaimana ya nih yang terakhir gitu instalasi software basis data. Nanti kita menggunakan Linux ya gitu ya di laptop adik-adik. Alasannya kenapa tadi sudah saya sampaikan gitu ya karena di pekerjaan itu di real world gitu ya tidak ada gitu ya basis data pakai Windows gitu ya tidak ada. Mungkin nanti adik-adik menjadi data engineer gitu wah udah kalau sudah tahu Linux ya udah insya Allah gitu ya. Nah ini ada outline-nya gitu ya. Yang pertama tujuannya gitu udah saya sampaikan tadi. Kemudian kenapa SQL dan SQL gitu ya, dibacanya SQL gitu ya. Kemudian konsep dasar basis data gitu ya, definisi basis data itu seperti apa, manfaat dan tujuannya, penerapannya bagaimana juga. Nah terakhir instalasi software gitu ya. Instalasi software nanti modul-modulnya sudah saya sampaikan di LMS gitu ya, mulai dari instalasi software VirtualBox, kemudian Linux ya udah ya. Nah definisinya basis data itu seperti apa gitu ya. Nah basis data adalah kumpulan dari data gitu yang berisi informasi yang sesuai untuk kebutuhan sebuah perusahaan. Nah, ada juga nih dari Petrotsos apa nggak ngerti. Sebuah objek gitu ya, objek yang kompleks yang menyimpan informasi yang terstruktur. Nah, contoh dari basis data universitas gitu ya, mungkin berisi gitu ya, hubungan antar entitas seperti registrasi mahasiswa dalam mata kuliah gitu ya. Kemudian fakultasnya apa, kemudian pengguna ruang kuliah. Seperti di sini ya, pengguna ruang kuliah, kuliahnya misalkan di ruang lab B ini lab B ya. Nah, entitasnya seperti apa? Seperti mahasiswa, fakultas, mata kuliah, ruang kuliah, nilai juga gitu. Nah, konsep basis data seperti apa sih ini? Terdiri dari base dan data gitu ya. Base itu kumpulan, nah data itu fakta gitu. Fakta. Biasanya kan ada data apa ya? Data dan informasi gitu ya, Pak. Data dan fakta apa ya kalau berita itu ya. Nah, kalau data itu fakta gitu ya.
fakta yang direpresentasikan sebagai angka, simbol, dan lain-lain gitu. Kalau informasi itu biasanya dia hanya baru berita gitu ya. Kalau informasi itu kan bisa, berita itu kan bisa betul dan tidak gitu. Kalau data itu ya fakta gitu. Bukan berita, bukan apa, bukan informasi gitu. Betul-betul fakta gitu. Nah, di sini ada hierarki ya. Hierarki data, ada bit, byte, kemudian field, record, table, dan basis data. Nah, biasanya kalau bit itu apa ya? Bit itu antara berapa? Satu bit. Kira-kira diingat lagi. Satu bit itu kan digital ya. Satu bit itu kan 0 dan 1 ya. Satu Ya. bit 0 dan 1. Nilai nilai diskret ya, diskret 0 dan 1 bit. Nah, kalau byte berapa bit? Satu byte berapa bit? 8 bit. Kita sendiri ingat-ingat jangan sampai informatika nggak tahu gitu ya. 8 bit. Satu 8 bit. byte berapa bit? Nah, 8 yang kencang teh. 8 bit. Nah, kemudian dari byte itu nanti dikoleksi gitu ya, nanti berupa file gitu ya. Sebenarnya kan kalau byte, dari byte itu selanjutnya apa? Kilobyte ya, kilobyte sampai terabyte, petabyte, hexabyte gitu ya. Nah, kemudian dari file itu nanti ada yang namanya record gitu. Record. Nah, dari kumpulan record itu nanti ada yang namanya table. Dari kumpulan table itu nanti ada yang namanya basis data. Implementasinya seperti apa gitu ya, nanti saya contohkan. Nah, file ya. Apa sih yang dimaksud file itu gitu ya? Unit data yang berisi satu atau lebih karakter byte. Kemudian unit terkecil dari informasi yang ada di dalam database. Setiap file memiliki nama file yang menggambarkan jenis data yang harus dimasukkan ke dalam file. Misalkan name, nama, alamat, dan sebagainya. Nah, yang menggambarkan jenis data name, misalkan name. Tipe datanya biasanya apa? Name. Integer bisa, nah, string, karakter bisa juga gitu ya. Alamat, kalau alamat string, karakter ya, karakter. Nah, kalau record adalah kumpulan file-file yang saling berhubungan gitu ya. Misalkan ID mahasiswa nanti akan berhubungan dengan nilai gitu ya, nilai dari mahasiswa. Itu nanti ada yang namanya relasi gitu ya, relasi misalkan itu gitu yang saya sampaikan tadi, ID mahasiswa nanti nilainya berapa. Nanti ada relasi table, ada yang namanya primary key dan foreign key gitu. Kira-kira udah pernah dengar nggak? Ya, ada yang pernah ya? Nah, nah ini ya, ini tabel gitu ya, kumpulan record-record yang saling berhubungan. Nah, yang pertama itu database gitu ya. Yang pertama database. Database misalkan database akademik gitu ya. Database akademiknya. Di dalam database itu ada yang namanya tabel gitu, tabel 1 sampai tabel N. Kemudian di dalam tabel itu ada yang namanya record. Record 1, record 2 sampai record N. Biasanya kalau record itu apa? Ada yang pernah dengar record? Biasanya baris ya? Ya, baris. Build, pintar-pintar ya. Berarti udah pernah gitu ya adik-adik ya? Semester 2 belajar apa? Oh, udah ini. Oh, gitu ya. Semester 2 apa? Belajar apa? Oh, database juga? Oh, berarti langsung instalasi Linux aja ya?
Ya. Kalau sambil ini review aja ya, review ya. Review ya. Kita review ya. Nah, ini ya di database akademik gitu ya. Ada yang namanya tabel mahasiswa gitu ya, tabel dosen, sampai tabel transkrip. Berarti dasar basis data sampai praktek nggak? Praktek nggak? Prakteknya pakai masuk ke MySQL ya. MySQL ya, MySQL. Nih, ini kalau definisi-definisi gitu ini ya silakan gitu ya dibaca-baca nanti karena prakteknya nanti. Nah, kita review ya. Ada yang namanya database management system gitu. Tapi kalau kemarin itu saya tanya yang kelas apa ya? Kelas yang enggak gitu apa gitu ya? Pay record. Pak, ini implementasinya seperti apa? Mungkin lupa lagi gitu ya. Terpaksa gitu ya saya contohkan, bukan terpaksa. Saya contohkan dengan Microsoft Access gitu ya, apa yang dinamakan. Nah ini ya software DBMS, banyak ada Oracle, CBS, Cloud Server, MySQL, Microsoft Access dan lain-lain. Nah nanti untuk NoSQL nanti MongoDB ya, namanya MongoDB. Ini nanti setelah UTS. Tapi kalau adik-adik sudah mengerti sih gimana gitu ya, terserah adik-adik apakah mau langsung ke SQL supaya cepat atau gimana. Tapi yang lain gimana gitu ya. Kenapa? Ngikutin aja gitu ya, ngikutin aja ya. Ini yang di belakang ini gimana? Hah? Yang rambut panjang siapa namanya? Hah? Siapa? Ajis? Siapa? Agis. Agis. Kirain Aji gitu ya, antar jemput istri. Kalau dengan saya sambil canda aja gitu ya, supaya nggak tegang gitu, karena lihat dari kuliah gitu, santai aja. Tapi memang kalau mahasiswa itu kan keren-keren ya. Mahasiswa itu keren-keren gitu ya. Rambutnya panjang-panjang gitu ya. Tapi ya mandi juga gitu ya, mandi juga gitu ya. Jangan di sampoan. Nah, ini udah masuk nih ke instalasi software. Nanti di sini ada ini gitu ya. Kita langsung mana nih? Oh ini. Saya harapkan membawa laptop. Ada yang bawa laptop? Bawa laptop ya? Hah? Nah, kalau yang bawa silakan diinstal gitu karena nanti kenapa? Karena nanti di di sini ada softwarenya gitu, ada VirtualBox, kemudian ada Linux-nya, kemudian ada Qt for Windows. Karena nanti ketika di pekerjaan gitu ya, nanti akan berhubungan dengan ini gitu ya, dengan software-software ini gitu ya. Walaupun memang kita tidak menyentuh fisik gitu ya, nanti ada yang namanya remote server gitu ya, remote server. Nah, kita biasanya untuk mengakses database server itu melalui remote server. Ya. Nanti di sini ada software-softwarenya, silakan diinstal dulu. Kalau yang bawa laptop, gabung-gabung aja dulu supaya tahu tahapannya. Oke. Tapi sebelumnya ada yang ditanyakan nggak? Ini yang di belakang ada yang ditanyakan? Apa yang salah belum kan? Nah di masing-masing ini sebenarnya sudah ada gitu ya, ada VirtualBox, bisa diketikkan VirtualBox. Tapi kalau ada yang, nah itu ada yang nanti belum sampai instalasinya silakan diinstal ulang gitu ya. Karena gini,
eh, diharapkan minggu depan itu di laptop masing-masing, ya, di laptop masing-masing itu sudah terinstall database server, MySQL gitu ya, di laptop masing-masing. Jadi untuk minggu depan diharapkan kita sudah terinstall di laptop masing-masing, sudah terinstall database server MySQL. Kita akan langsung praktik, gitu ya, praktik. Ya, silakan diinstal dulu. Ya. Bisa di Google. Nah ini tutorialnya bagaimana cara instalasinya gitu ya. Ini udah saya sudah saya di modul itu gitu ya, saya lihat dulu. Halo yang ini ya, yang online masih ada? Masih ya? Masih. Nah ini yang online modul-modul cara instalasinya gitu ya sudah saya sertakan di LMS, silakan diinstal gitu ya bagaimana cara instalasinya. Dan diharapkan nanti minggu depan kita langsung praktek di database server MySQL gitu ya. Iya, Pak. Iya. Bapak langsung praktek. Mungkin perbedaannya gitu ya, perbedaan di perkuliahan sebelumnya gitu ya. Nah ini mungkin ada perbedaannya. Kalau di perkuliahan sebelumnya mungkin pakai Windows. Nah tantangannya di sini ya itu ya pakai Linux. Dan di sini ada ya modulnya mulai dari modul instalasi software basis data. Ini ya, mulai dari instalasi VirtualBox gitu ya. Nanti bisa adik-adik bisa download atau di flashdisk saya ada juga gitu ya. Nah, kemudian instalasi Linux Ubuntu versi 18 yang server yang 64 bit, tetapi kalau memang yang 64 bit itu tidak support di laptop adik-adik, silakan di-download yang 32 bit, Karena Linux itu lumayan berat gitu ya. Nah, di sini ada cara-caranya gitu ya, bagaimana cara instalasi VirtualBox sampai instalasi Linux. Ini udah terperinci gitu ya, silakan sama adik-adik dipraktekkan. Nah, kemudian ada lagi nanti cara instalasi database server. Ini ada database server gitu ya, cara instalasinya bagaimana. Nah, nanti sampai ini aja gitu ya, sampai instalasi database server MySQL. Silakan diinstal sama adik-adik. Nah, kalaupun yang belum bisa instalasi gitu ya, bisa nanti nanya ke saya gitu ya, bisa nanya ke saya. Tapi ya dipraktekkan dulu ya sama adik-adik. Jangan tiba-tiba belum apa-apa udah nanya ke saya gitu ya. Semua mahasiswa nanya, bingung gitu jawabnya. Sama adik-adik dipraktekkan, browsing-browsing gitu ya, browsing-browsing di internet bagaimana caranya. Nanti kalau tidak bisa, ada permasalahan, baru dikonfirmasi ke saya gitu ya. Atau datang ke saya, kalau setiap hari kan mungkin ada ke kampus gitu ya. Kalau ada ke kampus, silakan datang ke ruangan saya di depan Pak Tejo, silakan ya. Nah, silakan ada ini dikopikan. Jadi ternyata
Sudah ya di basis data ya MySQL. Berarti udah terbiasa gitu ya bagaimana gitu ya cara normalisasi sudah sampai normalisasi. Hah? Masih belajar. Belum apa? Mendalam itu. Kira-kira sampai mana ya di semester 2 kemarin adik-adik? Oh bikin tabel. Oh primary key. Oh, udah sampai situ aja. Atau normalisasi perancangan? Oh udah ya. Mungkin kita review saja gitu ya bagaimana caranya gitu ya. Halo, ini ada yang online. Halo. Yang online silakan dibaca-baca untuk modul software instalasi cara instalasi servernya gitu ya. Iya, Pak. Di situ ada semuanya sudah terperinci. Silakan sama adik-adik di-download kemudian dicoba diinstal di laptop masing-masing ya. Nanti diharapkan baik, Pak. minggu depan itu udah terinstall database server. Nah, kemudian walaupun coba dulu gitu ya, dicoba sama adik-adik. Nanti kalau misalkan ada permasalahan, silakan konfirmasi ke saya. Siap, Pak. Kedengaran siap. Kedengaran ya? Ya. Ini ada contoh ini gitu ya, contoh VirtualBox. Nah, untuk yang silakan gitu ya diisi dulu absennya sudah diisi, absen di LMS silakan diisi. Udah Pak? Ya silakan diisi dulu absennya. Belum, Pak. Tapi mungkin kalau yang di lab ini ya 2 kali ya absennya di sini di LMS dengan yang di sini gitu ya. Karena kalau yang di lab ini terus terang karena nanti ada nilai plus lah dari saya gitu ya, ada nilai plus. Karena udah datang gitu ya, udah berusaha untuk datang. Silakan mau mengirimkan foto silakan, tidak pun tidak apa gitu. Sebutkan saja nama dan NPM ya, sini NPM. Nah bisa sambil diperhatikan ini mesin Linux gitu ya. Ini mesin Linux saya install di virtual gitu ya. Ini virtual mesin gitu ya, virtual mesin Linux Ubuntu gitu ya. Nanti kalau ada bisa diinstal gitu ya di laptop masing-masing, nanti akan keluar seperti ini. Nah untuk hari ini gitu ya. Oh ini ada
untuk hari ini gitu ya, saya kemarin itu memang udah diinstal gitu, tapi maksud saya gitu jangan sampai saya cukupkan hari ini gitu ya, hari ini saya cukupkan sekian, tapi adik-adik nanti ketika ini belum bisa menginstal gitu ya, gimana? Mau dicoba di sini atau di tempat masing-masing? Tapi di tempat masing-masing syaratnya harus bisa gitu ya. Kalau ya harus bisa. Jangan sampai dari testing model terakhir tapi masih belum bisa gitu. Ya, yang semuanya yaitu ada yang di apa software basis data ya? Ya, ya. Pak mau bertanya. Pak, saya mau bertanya. Nah, nanti diharapkan udah sampai seperti ini ya, bisa keluar ya. Ya, ini di virtual box ya. Ya. Bisa. Jadi tahapannya itu sudah saya sampaikan di modul. Yang pertama itu install VirtualBox, ya. Install VirtualBox, kemudian install Linux-nya. Setelah install Linux, nanti ada koneksi internet. Ada kan modul ya, modul koneksi internet. Setelah modul koneksi internet bisa gitu ya. Selanjutnya install MySQL-nya, ya. Yang pertama gitu ya. Yang pertama itu install VirtualBox ya. Yang kedua Linux-nya ya. Yang ketiga koneksi ya. Koneksi internet. Yang keempat ya, apanya? Nah, nanti saya harapkan sudah sampai bisa seperti ini ya. Seperti ini, keluar MySQL. Ya. Nah, kalau di VirtualBox tidak akan ditimpa. Jadi VirtualBox itu namanya mesin virtual gitu ya. Dia berjalan di atas Windows gitu ya.
Jadi Windows-nya sih nggak diapa-apain gitu. Windows-nya seperti ini, seperti install software biasa saja gitu ya. Jadi ini ada Windows, kemudian ada VirtualBox gitu ya. Ada VirtualBox. Jadi Linux itu di dalam VirtualBox, di dalam VirtualBox. Kalau saya gambarkan gitu ya. Ini ada Windows gitu ya. Ini ada Windows gitu ya. Kemudian ada di sini Windows, Ini nanti ada VirtualBox gitu ya. Ini ada VirtualBox. Nah, nanti di sini ada Linux gitu ya. Ini ada Linux 1 gitu ya. Di sini misalkan ada Windows lagi gitu ya. Ini misalkan ada Linux lagi. Jadi di dalam VirtualBox ini dia bisa kita install Linux, Windows lagi, kemudian Linux lagi gitu ya. Silakan bisa banyak. Jadi tidak mengganggu Windows hostnya gitu ya, OS-nya. OS utamanya tidak mengganggu OS utama. Atau mungkin bisa lagi ditambahkan Windows lagi di sini gitu ya, Windows lagi gitu. Nah, nanti kalau misalkan praktikum NoSQL itu ada tindak lanjutnya, itu ada yang namanya replikasi nanti terakhir. Replikasi itu nanti di sini diinstal beberapa Linux gitu ya, VirtualBox. Ya, makanya diharapkan adik-adik harus bisa sampai install gitu. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Baik, tidak Pak. Yang di belakang, adem-adem nih yang di belakang, ada yang ditanyakan? Hah? Gimana yang di belakang? Agis, gimana Agis? Aman? Nggak aman, diamanin ya. Silakan, ada yang ditanyakan sebelum sesi berakhir gitu ya. Ada yang ditanyakan? Jadi kalau ditanya gitu ya, bagaimana cara install Windows dan hubungannya Windows dengan Linux gitu ya, hubungannya baik-baik saja. Tapi yang ditanyakan silakan, kita diskusi aja gitu ya. Diskusi saja gitu. Ya, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau tidak ada yang ditanyakan, kemudian harapannya nanti minggu depan kita langsung praktikum gitu ya. Database server Linux-nya udah terinstall, kita langsung praktikum ke MySQL. Gitu. Harapannya adik-adik terus belajar praktik, gitu ya. Praktek database gitu ya, ataupun di perkuliahan yang lain gitu ya. Karena dengan praktek itu terus terang gitu ya, itu akan memperlancar pemahaman adik-adik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya udah? Oh ya, silakan. Ya, silakan tanda tangan. Halo, yang online masih stay tune, silakan Ya, Pak, masih. dismiss ya, Masih, Pak. bubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.